Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfa Maulana, mahasiswa kelas B TKI 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul yaitu adalah Tugas Manusia sebagai Abdullah atau Hamba Allah. Pada slide pertama ini dijelaskan bahwa latar belakang. Di sini manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan berupa akal, hati, dan kehendak bebas. Di mana namun keistimewaan itu memiliki tujuan, yaitu agar manusia menggunakan potensi tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Di mana sayangnya di era modern ini eh, banyak manusia yang kehilangan kesadaran spiritual akibat pengaruh materialisme dan atau hedonisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kembali hakikat manusia sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah yang tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian slide selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Dalam makalah ini, saya membahas 4 hal pokok, yaitu apa makna manusia sebagai Abdullah, kemudian apa dasar Al-Quran dan hadis tentang tugas manusia sebagai hamba Allah, kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi nilai-nilai Abdullah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat adalah apa relevansinya dengan tantangan kehidupan modern. Kemudian, untuk slide selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan hakikat manusia sebagai Abdullah, menguraikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta menunjukkan pentingnya nilai penghambaan dalam membentuk karakter manusia di zaman sekarang. Kemudian pada slide selanjutnya itu adalah pengertian Abdullah. Secara bahasa, Abdullah berarti hamba Allah, makhluk Allah yang tunduk, patuh, dan beribadah kepadanya. Menurut Quraisy Shihab tahun 2002, ubudiyah bukanlah bentuk perbudakan yang merendahkan, melainkan pengakuan atas ketergantungan manusia kepada Zat yang Maha Sempurna. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, kata ya'budun dalam Al-Quran berarti liya'wahibudun, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Jadi, menjadi Abdullah tidak hanya berarti melakukan ibadah ritual, tapi juga menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai ibadah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk slide selanjutnya itu adalah dasar Al-Quran dan hadis. Dua ayat utama yang menjadikan landasan konsep ini adalah Quran surat Al-Jariyat ayat 56, di mana tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 21 menyatakan bahwa seruan kepada Allah seluruh manusia untuk menyembah Allah agar bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi riwayat Muslim, di mana, "Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu diharam di antara kalian, maka janganlah kalian saling menjalimi." Di mana ini menunjukkan bahwa penghambaan kepada Allah tidak hanya bersifat vertikal, tapi juga horizontal, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian, selanjutnya itu ada makna filosofi menjadi Abdullah. Menjadi Abdullah berarti memiliki 3 kesadaran. Yang pertama ada spiritual, bahwa hanya Allah yang sebagai tempat bergantung. Kemudian ada moral, yaitu hidup jujur dan adil. Kemudian ada sosial, yaitu menjadi rahmat bagi sesama. Sebagaimana kata Yusuf Al-Qaradawi, penghambaan sejati akan menuntun manusia hidup seimbang antara dunia dan juga akhirat. Kemudian, untuk slide selanjutnya itu ada dimensi penghambaan. Konsep penghambaan mencakup 3 dimensi utama, yaitu ada ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, dan juga haji. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada ibadah sosial, di mana seperti menolong, berlaku adil, dan menjaga amanah. Kemudian ada selanjutnya ibadah duniawi seperti bekerja, menuntut ilmu, dan menjaga lingkungan. Semuanya bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada tanggung jawab sebagai hamba Allah. Sebagai Abdullah, manusia memiliki 4 tanggung jawab utama, yaitu spiritual, menjaga tauhid dan keikhlasan, kemudian ada moral, berakhlak dan adil, kemudian ada sosial, membantu sesama dan membangun kebaikan, kemudian ada ekologis, menjaga kelestarian alam, di mana menurut Abu Dinata tahun 2013, seorang hamba sejati adalah pribadi yang berakhlak, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Kemudian di sini ada slide relevansi di era modern. Relevansinya di mana zaman sekarang nilai ketuhanan sering tergeser oleh budaya materialistik dan individualistik. Konsep Abdullah menjadi solusi untuk mengembalikan keseimbangan hidup, agar manusia tidak hanya
mengejar dunia, tetapi juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Seorang Abdullah modern harus produktif, jujur, amanah, dan rendah hati dalam menjalani profesinya. Kemudian, untuk slide selanjutnya yaitu adalah kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Abdullah, manusia menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai ibadah, baik ritual, sosial, maupun duniawi. Menjadi hamba Allah berarti hidup dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan yang sangat relevan dalam membangun moralitas di era modern. Kemudian untuk selanjutnya adalah penutup. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan tentang tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai penghambaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.